Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Fadil. Perkenalkan, nama saya Kenlinta Salonika Winata dengan NIM 182230988. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengerjaan UTS mata kuliah Teknologi Sistem Terintegrasi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai topik merancang layanan inti menggunakan Domain Driven Design atau disingkat DDD. Nah, kasus yang saya ambil adalah platform e-ticketing bernama Rute.id yang terinspirasi dari platform besar seperti Tiket.com dan Traveloka. Nah, Rute.id ini merupakan sistem one-stop solution, jadi pengguna itu bisa melakukan pemesanan tiket pesawat, hotel, hingga pembayaran semuanya itu dalam satu aplikasi yang terintegrasi. Jadi kita langsung saja share screen. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama yaitu mengenai merancang platform digital menggunakan Domain Driven Design. Nah, apa itu DDD? Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu DDD. Jadi DDD adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pemahaman bisnis inti. Jadi bukan sekedar coding doang. Nah, tujuannya itu untuk mengelola sistem yang kompleks dengan membaginya ke dalam bagian-bagian logis yang disebut dengan bounded context, menggunakan bahasa yang sama antara tim bisnis dan juga tim developer. Nah, ini disebut dengan ubiquitous language. Nah, ini disebut dengan ubiquitous language. Nah, lalu kita masuk ke domain inti sistem atau core domainnya, di mana setiap sistem itu punya core domainnya, itu inti bisnis yang menjadi alasan utama platform. eh, Nah, kita masuk ke domain inti sistem atau core domain. Jadi setiap sistem itu punya core domain, yaitu inti bisnis yang menjadi alasan utama platform ini dibuat. Dalam kasus Rute.id, core domainnya adalah manajemen pemesanan yang terintegrasi atau integrated booking management. Nah, artinya pengguna itu bisa mencari, membandingkan, dan memesan berbagai produk perjalanan seperti pesawat dan hotel itu dalam satu alur transaksi yang terhubung. Nah, kenapa ini penting? Karena berbeda dengan sistem maskapai tunggal yang hanya menjual tiket pesawat, Rute.id itu menggabungkan berbagai layanan dan mengelola keterkaitan di antaranya, misalnya kayak paket tiket pesawat plus hotel gitu. Jadi, core domain inilah yang membuat Rute.id unik dan kompetitif. Lalu kita masuk ke subdomain dan bounded context. Nah, setelah tahu inti bisnisnya, langkah selanjutnya adalah memecah domain besar itu menjadi subdomain agar lebih mudah dikelola. Setiap subdomain itu punya fokus bisnisnya sendiri dan dibatasi oleh bounded context. Di dalam satu bounded context, semua istilah itu memiliki arti yang jelas dan tidak tumpang tindih. Nah, untuk rute.id itu ada tiga subdomain utama. Yang pertama itu ada flight booking. Ini pemesanan pesawat, di mana konteks ini itu berfokus pada semua hal yang berkaitan dengan pemesanan tiket pesawat, mulai dari pencarian jadwal, pemilihan kursi, data penumpang, hingga ke penerbitan tiket dengan kode PNR atau PNR. Nah, bahasa yang digunakan di sini adalah flight segment, baggage, PNR, dan check-in atau check-out. Lalu yang kedua itu ada hotel booking. Ini itu ada subdomain untuk mengelola reservasi hotel, mulai dari pengecekan ketersediaan kamar, tipe kamar, fasilitas, hingga ke voucher dan konfirmasi hotel. Bahasanya meliputi room type, guest name, ada check-in date, dan voucher. Lalu selanjutnya itu ada payment atau pembayaran. Konteks ini tuh bertugas mengelola seluruh transaksi keuangan. Jadi ia nggak peduli apakah transaksi berasal dari pesawat atau hotel. Tugasnya adalah mengatur invoice, menyediakan berbagai metode pembayaran seperti e-wallet, virtual account, dan menulis status akhir, lunas atau gagal gitu. Terus kita masuk ke desain model domain. Di bagian ini kita tuh mulai menggambar struktur internal dari setiap bounded context seperti blueprintnya gitu. Model domain itu berisi entities, ada value object, dan ada aggregates juga. Nah, untuk yang pertama, itu kita masuk ke flight booking. Nah, ini merupakan desain modelnya. Bagian utama dari model ini adalah aggregate route bernama flight booking. Nah, flight booking itu bertugas untuk memastikan bahwa semua aturan bisnis itu pemesanan pesawat dijalankan dengan benar. Atribut pentingnya ada booking ID, ada user ID, status, total price, ada flight. Terus fungsi utamanya ada add passenger, confirm,
booking, dan juga cancel booking. Lalu ada entitas lain, itu passenger, yang hidup di dalam flight booking. Passenger ini nggak bisa berdiri sendiri, ia harus terkait dengan flight booking. Nah, passenger ini punya atribut seperti passenger ID, nah, passenger ID, name, baggage, dan fungsi update baggage. Di sini ada beberapa value object seperti full name untuk menyimpan nama lengkap, terus ada baggage juga untuk data bagasinya. Nah, objek-objek kecil ini itu menjaga agar datanya selalu valid. Lalu yang kedua itu ada hotel booking. Ini aggregate route-nya adalah hotel booking. Berbeda dari flight, di sini tuh nggak ada entitas anak. Semua detailnya disimpan sebagai value object. Atributnya itu ada hotel booking ID, user ID, status, total price, stay duration, hotel room, terus ada fungsinya itu ada confirm reservation, ada change dates, ada cancel reservation. Nah, semua data itu disimpan sebagai object value seperti hotel info dan date range. Lalu yang ketiga itu kita masuk ke payment. Ini aggregate root-nya adalah invoice. Jadi invoice ini cuma fokus ke tagihan dan status pembayaran tanpa tahu produk apa yang dibelinya. Jadi atribut itu ada invoice ID, ada order ID, ada amount, status, terus fungsinya ada add transaction, ada mark as paid, mark as failed. Nah, ada juga entitas transaction dalam invoice yang menyimpan detail tiap pembayaran. Oke, lalu kita masuk ke keuntungan dan tantangan dari DDD ini. DDD ini. Keuntungannya yang pertama itu mengelola kompleksitas bisnis pastinya. Di mana DDD ini dapat membantu memisahkan domain yang berbeda agar tidak saling tumpang tindih. Lalu yang kedua itu ada mendukung otonomi tim, di mana setiap konteks itu bisa dikembangkan dan dideploy secara independen. Itu mirip microservices. Lalu yang ketiga itu ada bahasa yang konsisten. Ini mencegah salah paham antara tim teknis dan bisnis pastinya. Tantangannya itu ada beberapa. Yang pertama tuh kurva belajarnya jadi tinggi dan kompleksitas di awal. Jadi DDD itu perlu pemahaman bisnis yang mendalam gitu. Lalu ada overhead juga di awal, di mana desain yang detail itu bisa terasa berat kalau sistemnya masih kecil. Lalu ada kemungkinan komunikasi antar konteks yang jadi lebih rumit mungkin karena harus hati-hati biar agar antar domain itu bisa ngobrol tanpa saling mengganggu gitu. Lalu kita lanjut ke nomor kedua yakni integrasi API, di mana router.id itu mengintegrasikan tiga API eksternal utama. Yang pertama itu ada API dari Aviation Stack atau untuk status penerbangan. Nah, API ini tuh memberikan data penerbangan secara real time. Ketika pengguna menekan tombol cari, JavaScript itu bakal memanggil endpointnya si API Aviation Stack ini dengan parameter seperti access key dan juga kode bandara yang bakal di-input oleh pengguna. Awalnya saya mau pakai API booking tiket gitu, tiket pesawat dari Amadeus, tapi ternyata Amadeus itu nggak gratis, jadi nggak bisa saya pakai, jadi pakainya Aviation Stack ini. Nah, respon JSON-nya itu dikirim balik ke front end, lalu hanya ditampilinnya itu 6 hasil pertama yang ditampilkan dalam bentuk card seperti ini. Isinya ada nomor penerbangan, ada maskapai, tujuan, dan juga status. Lalu yang kedua, ini saya menggunakan Google Maps Embed API itu untuk lokasi hotel, di mana API ini digunakan untuk menampilkan lokasi hotel secara visual. Jadi ketika pengguna menekan tombol cari hotel, itu scriptnya akan mengubah SRC dari elemen iframe di HTML untuk menampilkan peta interaktif dengan hasil pencarian. Ini lebih ringan dan gratis dibandingkan Google Maps JavaScript API karena saya sempat nyoba tapi ternyata harus bayar juga, jadi saya coba yang ini. Lalu dan ternyata ini juga bisa jalan, jadi ya udah. Terus yang ketiga ada Snap API untuk simulasi pembayaran, di mana API ini digunakan untuk mensimulasikan proses checkout. Jadi kita menggunakan mode sandbox, jadi aman untuk testing dan karena gratis juga. Terus integrasinya dilakukan dengan Snap.js yang akan memunculkan pop-up pembayaran profesional lengkap dengan opsi virtual account, QRIS, e-wallet, dan lain-lain. Di mana ketika tombol bayar sekarang ditekan, fungsi Snap.pay ini dijalankan dan menampilkan pop-up pembayaran seperti aslinya, seperti ini. Lalu kita masuk ke interaksi antar bounded context. Nah,
Sekarang kita bahas bagaimana konteks flight booking dan payment itu saling berkomunikasi karena ini dua subdomain yang saling berhubungan gitu, yang paling banyak hubungannya. Yang pertama tuh kita masuk dulu ke skenario bisnisnya di mana em, pertama-tama itu pengguna itu menekan pesan sekarang kan di websitenya. Dimana terus sistem membuat flight booking dengan status pending. Nah, sistem memberitahu payment bahwa ada tagihan baru sebesar 1.500.000 contohnya. Payment itu membuat invoice dengan status pending. Setelah pengguna bayar via Metrans tadi, itu status invoice-nya jadi paid. Nah, flight booking itu menerima info itu dan mengubah status jadi confirm, lalu menerbitkan e-ticket. Nah, itu adalah skenario bisnisnya. Lalu untuk pola konteks mappingnya, itu digunakan open house service yang paling mendekati, yang paling oke, di mana pola OHS ini digunakan agar suatu konteks itu bisa membuka layanan publik atau API untuk konteks lain. Dalam kasus ini, si payment itu bertindak sebagai host atau penyedia dan flight booking sebagai customer atau pengguna. Keuntungannya, paymentnya bisa dipakai oleh domain lain, misalnya hotel booking di masa depan gitu. Terus ada API-nya standar dan stabil mirip API Midtrans, lalu tanggung jawab antar timnya jadi jelas. Biasanya di sisi flight booking digunakan juga eh, anti anti-corruption layer atau ACL agar model dari payment itu tidak mencampuri logika internal flight booking. Nah, terus kita masuk ke fasilitas interaksi via domain event. Nah, setelah proses pembayaran selesai, itu kita perlu cara agar paymentnya bisa memberitahu flight booking tanpa memanggil langsung. Solusinya ya itu domain event. Jadi cara kerjanya itu saat invoice berubah jadi paid, payment itu menerbitkan event bernama payment successful. Nah, event ini itu dikirim lewat message broker misalnya Kafka atau RabbitMQ, di mana habis itu flight booking itu mendengar event itu dan mengenali order ID yang cocok. Nah, ia menjalankan fungsi confirm booking dan mengubah status jadi confirm. Jadi event ini tuh membawa data penting kayak invoice ID, order ID, status, amount paid, payment timestamp, dan lain-lain. Nah, dengan cara ini komunikasi antar konteksnya jadi asinkronus kan, aman dan nggak saling mengganggu gitu. Oke, jadi melalui pendekatan domain-driven design ini, platform Rute.id itu berhasil dipecah menjadi bagian-bagian logis yang jelas, mulai dari flight booking, hotel booking, hingga payment, dengan integrasi API dan pola interaksi seperti OHS serta domain event. Sistem ini bisa berkembang ke arah arsitektur microservices yang efisien, fleksibel, dan juga mudah dikelola. Jadi sekian dari saya. Mungkin sebelum penutup saya akan menampilkan ini websitenya. Ini kalau misalnya dari CKK kita cari jadwal, dia akan menampilkan 6 data teratas, lalu cari hotel di Bandung, misalnya ini di Bandung, atau kita bisa ubah di Bali, misalnya kita cari hotel. Nah, dia bakal muncul, lalu ini pembayaran, misalnya bayar sekarang gitu ya. Nah, dia akan muncul pop-up dari si Mitrans tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.